Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas, salah satu tugas dari dosen pemampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya mengambil kelas 11 semester 2 pada materi peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa berasal dari kata khulafa, bentuk jama dari khalifatun yang berarti pemimpin. Rasyidin berarti arif dan bijaksana. Nah, secara istilah Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang termasuk pada Khulafaur Rasyidin? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq nasabnya dari Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tam bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Tamyi. Gelarnya ada dua. Yang pertama Asy-Siddiq, karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Saat itu ia berkata, "Inka naqala faqad sodako." Jika demikian yang dikatakan, maka Rasulullah benar. Gelar yang kedua yaitu Al-Atiq, dipanggil Al-Atiq karena wajahnya yang sangat tampan dan terdahulu dalam bijaksana. Keutamaan Abu Bakar. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Yang kedua, iman paling sempurna dari seluruh iman penduduk dunia setelah Rasulullah. Yang ketiga, paling dicintai Rasulullah. Yang keempat, ia menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, yaitu yang pertama Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Yang kedua, terjadinya perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Yang keempat, kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya, sementara kelompok lain mengajukan Ali bin Abi Thalib karena menantu Rasulullah dan kedekatannya. Yang selanjutnya, Umar mengusulkan agar diadakan musyawarah bertempat di Sakifah Bani Sa'id. Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khilafah. Sistem politik Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kekuasaannya bersifat sentral atau berpusat di kalangan khalifah. Yang kedua, memutuskan perkara melalui Dewan Syuro atau semacam MPR. Kebijakan politik Abu Bakar yang pertama yaitu mengirim pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usamah bin Zaid. Yang kedua, mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid. Yang ketiga, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga, menjaga fitnah. Peristiwa penting munculnya gerakan Ridah atau murtad setelah Rasulullah wafat. Munculnya gerakan keluar dari agama atau murtad. Munculnya nabi-nabi palsu. Yang pertama Musailamah al-Kadzab, yang kedua Aswad al-Unsi, yang ketiga Tulaiha al-Asadi. Selanjutnya prestasi Abu Bakar. Yang pertama memberantas nabi palsu, yang kedua menumpas para pembangkang zakat, yang ketiga memberantas kaum murtad, yang keempat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selanjutnya Umar bin Khattab. Kelahiran Umar bin Khattab, lahir di Mekah pada 581 Masehi. Ayahnya Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab.
Ibunya Hatamah binti Hashim binti Al-Mughirah binti Abdullah binti Umar binti Mahzum. Istri dan anak Umar bin Khattab. Istrinya Zainab binti Ma'zun, Muzaikah binti Jarwal, Ummu Hakim binti Al-Haris, Atika binti Zaid bin Amr, Jamilah binti Asim, dan Fukaihah. Anak dari Zainab binti Ma'zun, yang pertama Abdullah, yang kedua Abdurrahman, yang ketiga Hafsah. Istri dari Mulaikah binti Jarwal, yang pertama Ubaidullah, yang kedua Zaid. Istri yang ketiga dari Umar yaitu Ummu Hakim binti Al-Haris, anaknya Fatimah. Yang keempat Atikah binti Zaid bin Amr, anaknya Iyad. Yang kelima Jamilah binti Asim, anaknya Hashim. Yang terakhir yaitu Fukailah, anaknya Zainab. Gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab yaitu Al-Faruq, artinya yang membedakan antara baik dan buruk. Sifat-sifat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator yang ulung atau pegulat tangguh dan selalu dimintai sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam, punya ketabahan, kemauan keras dan tegas. Setelah masuk Islam, ia berbalin menjadi pembela Islam paling pemberani. Masuk Islamnya Umar setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya Fatimah bin Khattab. Padahal ketika itu ia hendak membunuhnya karena mengikuti ajaran Nabi. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, dan sebagai suatu kemenangan yang nyata bagi Islam. Nah, doa Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Islam ini kuat dengan masuknya salah satu dari kedua orang ini, Amir bin Hisham dan atau Umar bin Khattab. Yang terpilih dari doa itu adalah Umar bin Khattab. Keutamaan Umar bin Khattab: yang pertama, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga langsung. Yang kedua, sederhana dan adil terhadap rakyatnya. Yang ketiga, umat terpercaya Rasulullah bersama Abu Bakar. Umar kepercayaan Rasulullah bersama Abu Bakar. Yang keempat, syaitan takut kepada Umar. Dan yang terakhir, pendapat Umar banyak dibenarkan oleh Allah. Kisah Yahudi Abdullah bin Ubay, tawanan perang Badar. Prestasi dan kebijakan Umar bin Khattab: yang pertama, menetapkan penanggalan Hijriah. Jadi sebelumnya menggunakan penanggalan Masehi, penanggalan Hijriah mulai dihitung sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Yang kedua, menetapkan uang resmi negara. Yang ketiga, membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh umat. Yang keempat, yaitu membangun kota Kufah dan Basrah di Irak. Yang kelima, menetapkan gaji pegawai khalifah. Yang keenam, membentuk angkatan perang yang kuat. Yang ketujuh, merapikan struktur dan administrasi pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu membentuk lembaga peradilan. Perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab: yang pertama, di bawah kepemimpinan Umar, Damaskus jatuh pada tahun 635 Masehi. Yang kedua, setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah dalam perang Yarmouk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam dengan memakai Syria sebagai basis. Yang ketiga, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Ammar bin Asib pada tahun 641 Hijriah. Dan yang keempat yaitu ekspansi Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukkan pada ekspansi ke
ke Al-Qadisian, kota dekat Irak tahun 637 Hijriah. Ekspansi ke Persia pada tahun 641 Hijriah. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam Islam telah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria sebagai kota besar Persia dan Mesir. Nah, bersamaan dengan ekspansi tersebut, pusat kekuasaan Madinah mengalami perkembangan yang di samping itu karena wilayah kekuasaan semakin luas, maka wilayah Islam dibagi menjadi unit-unit administratif yang diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Wafatnya Umar bin Khattab, pagi itu bukan hanya Umar yang ditusuk oleh Abu Lu'ah, tetapi ada 13 orang lainnya. Dari mereka 7 orang meninggal. Penusuk yang telah ditargetkan oleh Abu Lu'ah yang beragama Majusi berdasarkan dendam terhadap Umar dan juga muslimin. Dr. Ali Muhammad As-Salabi mengatakan bahwa bukti kuat kalau Abu Lu'ah bukan hanya memiliki dendam pribadi kepada Umar, tetapi juga kepada muslimin adalah dia menusuk 13 muslimin yang sedang berjamaah salat subuh. Kaulah benar, Umar telah berbuat zalim kepadanya, tetapi pada dosa para sahabat yang dia tusuk, dan aku berlindung kepada Allah menyebut Umar sebagai orang zalim. Begitu Ali As-Salabi menjelaskan. Abu Lu'ah adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, di mana dia digaji setiap harinya 4 dirham dengan kemampuannya sebagai seseorang pembuat alat penggiling. Sejarah menyebutkan bahwa dendam pribadi Abu Lu'ah ketika dia kecewa dengan keputusan Umar yang dirasa tidak adil saat dia mengajukan tuannya Mughirah. Semua merasakan keadilan Umar kecuali saya, kata Abu Lu'ah. Nah, suatu saat Umar berkata, saya diancam oleh anak budak, seorang budak. Kalimat itu diucapkan setelah Abu Lu'ah berbicara kepada Umar, saya akan dibuatkan alat penggiling untukmu dengan yang akan menjadi pembicaraan manusia. Yang ketiga, maka dia membuat senjata khusus untuk membunuh Umar. Sebelum pisau berkepala 2 dengan pegangan di tengahnya yang telah dibubuki racun, Umar mendapatkan 6 tusukan, salah satunya di bawah pusarnya. Yang selanjutnya itu menjelang kematian, Umar diberitahu bahwa yang menusuknya adalah seorang Majusi yang bernama Abu Lu'ah. Umar pun berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku muslim. Yang ketiga yaitu pada khilafah Utsman bin Affan. Nah, nama Utsman bin Affan bin Abdul Al-Aziz bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qais bin Kilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdullah Manaf ibunya yang bernama Arwa bin Quraisy bin Rabi' telah memeluk Islam dan wafat pada masa pemerintahannya, sedangkan ayahnya wafat pada masa jahiliyah. Utsman lahir pada tahun 574 Masehi di kalangan Bani Umayyah. Gelarnya Az-Zunnurain, yaitu pemilik 2 cahaya karena menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Riwayat lain mengatakan sebab Umar dijuluki Zunnurain adalah karena ia memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam. Ketika sholat, Al-Quran adalah salah satu cahaya nur dan sholat adalah satu cahaya nur. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang memiliki sifat yang sangat pemalu. Nah, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam menegakkan agama dalam Umar adalah Umar. Yang paling pemalu
adalah Utsman, dan yang paling mengetahui hal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Yang paling hafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengetahui ilmu waris adalah Sa'id bin Sabit. Setiap umat memiliki seseorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubailah bin Azra. Mungkin untuk materi peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin hanya bisa disampaikan sampai Utsman. Untuk selanjutnya nanti bisa diperpanjang durasi videonya. Untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.